Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tak lupa juga salam untuk ayah ibu di rumah. Semoga beliau semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, welcome to second semester. Sekarang untuk kelas 8, selamat ya. Kalian sekarang sudah masuk di semester 2. Dan Ibu berharap semoga nilai di semester 1 itu menjadi pemicu semangat kalian untuk belajar di semester 2 ya, dengan lebih giat lagi, semangat lagi. Oke, nah untuk di semester 2 kali ini kita masih ada 5 bab nih, kekejar nggak ya kira-kira, insya Allah. Nah makanya sebelum kalian masuk ke sekolah, ini Ibu akan menjelaskan dulu bab 5 ini, teks eksplanasi. Nah, semoga video ini membantu kalian di rumah ya untuk pemahaman teks eksplanasi tersebut. Insya Allah ketika kalian nanti masuk lagi ke pondok, kita akan mengulas kembali tentang materi ini. Oke? Fokus ya, ini tentang materi teks eksplanasinya. Kita akan belajar pengertiannya, struktur teks, ciri, dan juga contoh. Oke, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan proses. Nah, ini beberapa contoh kejadian alam di Indonesia. Yang pertama ada banjir, gempa, dan yang terakhir kemarin ada erupsi gunung. Oke, kita ambil contoh banjir. Nah, banjir ini adalah kejadian alam ya, memang kejadian sosial yang selalu terjadi. Mungkin ada beberapa kota yang memang selalu banjir gitu. Ini dari apa penyebabnya, sebab akibatnya apa gitu kan. Nah, misalnya gini, contoh kecilnya saja, membuang sampah sembarangan. Memang, misalnya yang kita buang itu hanya satu plastik, tapi jika semua orang berpikirnya seperti itu, membuang sampah gak apa-apa di mana aja, karena memang cuma satu plastik. Jika semua orang berpikir seperti itu, satu plastik ditumpuk itu kan menjadi banyak ya. Dan aliran-aliran sungai itu tertutup oleh sampah. Oleh karena itu terjadilah banjir, karena drainase air itu tidak mengalir dengan baik. Nah, itu bisa menjadi contoh dari teks eksplanasi. Di rumah, kalian juga bisa ya mengamati sekeliling kalian apa kejadian apa yang bisa dijadikan teks eksplanasi. Oke, next, ciri-ciri teks eksplanasi. Apa aja ciri-ciri teks eksplanasi? Pertama, ada informasi yang dimuat berdasarkan faktual. Kedua, hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, itu dia ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada yang mau ditanyakan dari ciri-ciri teks eksplanasi? Ibu yakin kalian sudah paham ya. Tolong fokus belajarnya dan juga tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah, oke? So, sekarang kita membahas struktur teks dan contohnya. Nah, kira-kira ada bayangan belum ya? Oke, pertama struktur teks eksplanasi. Sebuah teks eksplanasi bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini, yang kedua, dijelaskan tentang penyebabnya apa, akibatnya juga yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu, adik-adik, teteh-teteh, bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Sudah pasti ya, kalau misalnya ada sebab, pasti ada akibat. Oke, bagian ini juga bisa disebut dengan deretan penjelas. Maksudnya apa?
karena berisikan dari awal kejadian dengan penyebabnya seperti apa dan efeknya seperti apa. Nah, makanya di bagian kedua ini disebut deret penjelas dari fenomena yang kita bahas atau yang akan kita deskripsikan. Oke, yang ketiga itu ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Udah tahu ya kalau misalnya kesimpulan itu apa? Nah, di dalam kesimpulan ini, kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Tadi kita sudah tahu yang awal itu kan mengidentifikasi fenomena. Nah, yang kedua itu berisikan deret penjelas. Oke, berarti yang ketiganya itu adalah mengambil kesimpulan dari dua langkah tersebut. Oke. Untuk video kali ini materinya udah ya, sampai situ dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Menarik bukan materi tentang eksplanasi ini? Oke, kira-kira kalau misalnya ibu bertanya dari awal, ada yang masih ingat nggak ya? Oke, ibu review kembali ya. Kita hari ini belajar teks eksplanasi dari pengertian, terus ciri, dan juga struktur teks. Untuk contohnya tadi hanya sekilas ya ibu berikan, tapi untuk contoh teks aslinya untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, pengertian teks eksplanasi apa? Terus ciri-cirinya apa saja dan juga strukturnya apa saja. Tolong, tugasnya adalah 1. Catat materi tentang teks eksplanasi yang tadi sudah kita pelajari ya di video kali ini. Oke, yang kedua, carilah fenomena atau peristiwa apa saja yang terjadi di dunia, di Indonesia, ataupun di daerahmu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, buatlah pertanyaan tentang materi teks eksplanasi yang Ananda belum pahami. Oke, nah jadi kenapa ini ada poin ketiga? Jadi insya Allah di pertemuan kita selanjutnya ketika kita tatap muka, kalian akan ingat kembali nih ternyata dalam teks eksplanasi, poin ini yang Ananda belum pahami. Oke, thanks. Gimana teks eksplanasinya? Udah paham? Insya Allah ya. Semoga kalian tidak mengalami kesulitan dalam memahami teks eksplanasi ini. Akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.